Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saat kita bahagia, saat kita menemukan ketenangan bahkan kesenangan, dikala orang lain merasakan kebahagiaan, dikala orang lain menikmati ketenangan dan kesenangan di dalam kehidupannya, inilah bagian dari pancaran sehatnya hati. Bagian terindah dari ketenangan jiwa yang muaranya tentu saja kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai keimanan inilah yang menghadirkan jiwa empati, kepedulian, bahkan nilai keimanan inilah yang memunculkan rasa kasih dan sayang. Ada semangat di dalam dirinya untuk bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain dan menikmati kebahagiaan orang lain sebagaimana dia merasakan kebahagiaan. Maka tentu akan terpancar kemuliaan senang hidup dan kehidupan bagi mereka yang memiliki karakter mulia seperti ini. Sebaliknya bagi mereka yang tidak bahagia melihat orang lain bahagia, bahkan cenderung tidak tenang, tidak senang ketika melihat orang lain merasakan ketenangan dan kesenangan, maka ini sesungguhnya awal dari penyakit hati. Ini terjadi karena kegelisahan hati yang muaranya tentu saja berawal dari adanya iri dan dengki, atau yang biasa kita sebut dengan hasad. Islam bahkan mengajarkan terkait dengan persoalan hasad ini untuk selalu waspadai, karena perilaku hasad ini tak ubahnya seperti api yang membakar kayu. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah bahkan memberikan definisi terkait dengan hasad itu dengan kalimat al-hasadu huwa tamana jawalan ni'mah an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Kalau orang lain bahagia, dia ingin menghilangkan kebahagiaan pada orang lain. Kalau orang lain menemukan ketenangan dan kesenangan, dia ingin hilangkan kenikmatan dari kesenangan yang dirasakan orang lain. Bahkan Ibnu Taimiyah memberikan definisi tentang hasad itu dengan kalimat al-hasada huwal bughdhu wal karahatu lima yarahu min husnil halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan yang baik pada orang yang dihasadinya. Dia benci, dia tidak suka ketika orang lain bahagia, ketika orang lain menemukan kenikmatan, ketika orang lain menemukan kesenangan. Maka berbagai cara diupayakan agar ketidaksenangan, agar kebencian itu memunculkan apa yang menjadi harapan di dalam dirinya untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Al-Quran mengisyaratkan perilaku seperti ini sebagai perilaku yang tercela, karena tentu saja hal ini berarti dia sudah tidak meyakini akan anugerah Allah terkait dengan rezeki yang Allah berikan secara lengkap, utuh, bahkan tidak akan tertukar karenanya. Di dalam surah An-Nisa di ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarenakan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Karena bagi seorang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullah min fadli, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menemukan sesuatu yang menjadikan dirinya tertarik akan kenikmatan orang lain, maka bermohonlah kepada Allah agar bisa merasakan kenikmatan yang sama. Ketika ia melihat orang lain bahagia, mohonlah kepada Allah agar dia pun mendapatkan kebahagiaan yang sama. Inilah pancaran kenikmatan di dalam kehidupan, dan inilah buah dari keimanan di dalam kehidupan. Mengapa muncul hasad? Mengapa muncul iri dan dengki di dalam kehidupan?
Karena tentu dipengaruhi oleh berbagai hal di dalam kehidupan. Hal pertama dan utama tentu saja adalah karena adanya kebencian atau rasa tidak suka. Kemudian faktor yang kedua adalah karena keimanan yang lemah. Karena tidak mungkin di saat imannya kuat, dia memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Kemudian juga karena kecintaan kepada dunia yang berlebih. Sehingga akhirnya menghilangkan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan bagiannya bagi apa yang diharapkan di dalam kehidupannya. Demikian pula halnya terkait dengan kesombongan. Kesombongan bisa menimbulkan iri dan dengki karena merasa dirinya hebat. Terlebih ketika nanti muncul perasaan tidak ingin tersaingi dan tidak ingin disaingi. Seakan-akan kehidupan dunia itu tempat berlomba bagi dirinya untuk memunculkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Padahal kehebatan manusia tidak dipandang dari unsur harta, tidak dipandang dari unsur materinya, tapi lebih kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang bertakwa. Maka berjuanglah, berusahalah di dalam kehidupan kita untuk senantiasa menghadirkan ketenangan jiwa, menghadirkan hati yang sehat, hati yang selalu terbangun pada jiwa empati pada sama, merasakan kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan dirinya, sehingga satu saat kelak dia pun merasakan kebahagiaan yang sama. Jangan muncul iri dan dengki, sehingga ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, ia berupaya untuk menghilangkan kenikmatan itu, bahkan dengan berbagai cara yang melakukan tindakan-tindakan untuk menyingkirkan orang lain atas kenikmatan yang dirasakan orang lain. Karena ketika ini tumbuh di dalam dirinya, maka tentu saja inilah bagian dari perilaku setan, perilaku tercela, yang tentu perilaku seperti ini dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.